Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Sekali lagi saya akan menyampaikan mengenai investasi saham di Wall Street untuk pemula. Jadi materi yang saya sampaikan ini benar-benar pembuka nih buat teman-teman yang belum pernah tahu, terus kemudian penasaran gimana investasi di Wall Street, terus apa saja yang perlu diperhatikan, terus untuk pemula gimana ya caranya milih saham dan sebagainya. Tapi nanti untuk kayak milih saham, terus kemudian mindsetnya. Nah, itu nanti akan dibahas lebih detail lagi di pembicara-pembicara berikutnya. Nah, ini di saya untuk pemula bagaimana sih untuk memulainya gitu kan. Untuk pembahasan saya ini karena saya itu selalu ngomongin tentang perencanaan keuangan, tentang financial planning, bagaimana ngatur duit buat masa depan yang nyaman, yang aman, terus kemudian bahagia gitu ya. Jadi saya akan mulai dengan alokasi investasi yang smart. Terus kemudian alokasi investasi yang smart itu nanti untuk apa gitu kan, untuk dana pensiun. Nah, dana pensiun ini seperti apa portfolionya. Nah, kita nanti akan coba contek dari kalau orang-orang di Amerika itu dana pensiun itu kayak gimana sih proporsinya gitu kan. Nah, terus kemudian kenapa investasi di pasar Amerika. Terus tantangannya buat investor pemula apalagi di Indonesia gitu ya, bagaimana gitu untuk kalau misalkan mau mulai, sama proses pembukaan account-nya, terus kemudian top up setorannya, pemilihan perusahaan, proses jual belinya, sama monitoring portfolionya seperti apa. Rencana-rencana keuangan, tujuan-tujuan keuangan. Ini saya ambil contoh, misalkan timeline-nya itu 25 tahun. Pensiun kan di umur 55 tahun gitu ya misalkan. Jadi kebanyakan di Indonesia orang itu baru mulai merencanakan keuangan itu di umur 35 tahunan. Oke lah kalau misalkan kita ambil 30 tahun gitu ya, udah bekerja beberapa lama, 30 tahun mulai merencanakan keuangan, ada tujuan-tujuan keuangan, jadi ambil sampai pensiun sekitar 25 tahun. 25 tahun itu sebenarnya tujuan keuangannya banyak gitu, nggak cuma dana pendidikan anak, nggak cuma dana beli rumah, tapi ada juga dana pensiun di sini. Jadi timeline-nya ini saya bagi tiga. Ada yang jangka pendek sampai 2 tahun, jangka menengah sampai 5 tahun, dan di atas 5 tahun itu jangka panjang, sampai let's say 25 tahun gitu. 25 tahun dari sejak umur 30 tahun yang bekerja itu. Kalau misalkan teman-teman yang baru mulai bekerja, umur 20-an gitu, berarti timeline-nya ini lebih lama sebenarnya. Tujuannya apa saja? Tujuannya itu ada mengumpulkan dana darurat. Ini yang paling urgent, yang paling awal harus dilakukan. Jadi dia masuk ke dalam jangka pendek. Mungkin ada teman-teman yang merencanakan menikah gitu kan. Nah, merencanakan menikah ini bisa masuk ke jangka pendek atau mungkin jangka menengah. Nah, kemudian ada yang merencanakan DP rumah, biaya sekolah anak. Sekolah anak ini ada yang jangka pendek, mungkin anaknya udah mau masuk SD 1 tahun lagi, mau masuk SMP 2 tahun lagi, atau mau masuk SMA 5 tahun lagi gitu. Atau ada juga yang mau masuk kuliah masih 10-15 tahun lagi gitu. Jadi bisa masuk ke jangka panjang di sini, part of jangka panjang. Terus kemudian ada juga beli kendaraan misalkan, atau mau melunasi KPR kira-kira 10 tahun lagi, atau mau beli rumah cash 10 tahun lagi gitu kan. Atau perjalanan ibadah, biaya kuliah anak. Dan yang paling penting di sini prioritas paling utama adalah dana pensiun. Kenapa dana pensiun itu penting gitu kan? Dana pensiun itu penting karena untuk nanti kita itu biar tidak menciptakan lagi sandwich generation yang mungkin sekarang ini kita ada di kondisi itu, ada di kondisi sandwich generation. Kita harus support anak-anak kita, support keluarga kita sendiri, sementara masih harus support orang tua gitu. Nah, kenapa dana pensiun itu penting gitu ya? Biar nanti pas kita pensiun duitnya ada, jadi kita nggak perlu minta anak-anak lagi. Nah, untuk menyiapkan dana pensiun ini nanti yang penting banget gitu. Nah, pembagian tujuan keuangan ini yang nantinya diterjemahkan ke dalam porsi investasi. Porsi investasi misalkan, ini tergantung profil risiko teman-teman ya. Ada yang profil risiko konservatif, nggak mau saham sama sekali, maunya di deposito, maunya di obligasi aja gitu. Ada yang mau saham semuanya 100%. Nah, ini bisa dibagi, misalkan yang jangka pendek masuk pasar uang 10%, fixed income 30% sampai jangka menengah misalkan. Terus kemudian yang jangka panjang masuk ke ETF, reksadana saham atau ke saham. Nah, alokasi investasi ini harus smart. Saya selalu bilang smart. Smart itu bukan artinya pintar, tapi spesifik, measurable, achievable, realistic, and timely. Jadi tujuan ini harus jelas, spesifik gitu. Terus kemudian measurable bisa diukur, achievable bisa diraih. Terus kemudian realistis dan timely, ada jangka waktunya.
Jadi misalkan kayak dana pensiun, oke dana pensiun saya butuhnya 25 tahun lagi. Berapa butuhnya? Saya butuh sekitar 3 miliar. Saya ingin pensiun dengan duit 3 miliar, karena kalau 3 miliar ditaruh di reksadana pendapatan tetap, nanti saya bisa ambil per tahun misalkan 100 juta atau per tahun 200 juta untuk biaya hidup gitu. Dengan standar hidup yang sekarang. Nah, nanti kalau misalkan tahun depan ternyata meningkat, nah itu bisa ditingkatkan lagi dana pensiunnya. Kayak gitu. Jadi tujuan itu harus selalu smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, and timely. Dan memilih nanti ini, misalkan untuk dana pensiun itu pilihannya, instrumen investasinya yang memberikan kesempatan tumbuh lebih besar, jangan yang aman-aman aja. Karena kalau misalkan yang aman-aman aja, bisa jadi nggak berkembang. Taruh di deposito, sayang banget gitu kan. Nah, taruh di mana kalau mau nyiapin dana pensiun? Ini saya siapin nyontek gitu ya, portfolio dana pensiun di US. Ini berdasarkan data dari BlackRock Capital Investment Institute. Jadi BlackRock ini ngelola dana dari masyarakat gitu kan, dikelola untuk dijadikan nanti dana pensiunnya gitu. Apa namanya kalau di sini dana pensiun lembaga keuangan gitu ya. Nah, si BlackRock ini dia pembagiannya itu seperti ini. Yang merah-merah ini private markets gitu ya, di Indonesia nggak ada nih private markets, terus habis itu bonds, terus habis itu ada equity. Kalau bonds itu ya apa namanya obligasi gitu kan. Nah, di sini equity nih. Equity ini mencapai berapa nih? 50% ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyiapin dana pensiun yang jangka panjang, ya mestinya sih selayaknya 50% lebih duit kita itu taruh di equity gitu, nyontek ini. Kenapa? Karena pasar saham itu dalam jangka panjang menunjukkan return yang luar biasa gitu. Terus kemudian yang jangka apa namanya, yang penghasilannya tetap aja kayak obligasi dan sebagainya itu kecil, cuma 13%-an. Kalau di sini 16% ya, karena ada yang kecil-kecil ini gitu kan, government bonds. Nah, si BlackRock ini hampir 50% masuk ke equity. Nah, equity-nya seperti apa? Dibagi lagi nih equity-nya, dari pasar sahamnya sendiri dibagi. 20% itu masuk ke equity-nya US gitu kan. Pasar market yang paling gede di dunia sekarang. Terus kemudian 9%-nya masuk ke pasar Europe, ada yang masuk pasar Jepang kecil-kecil, terus kemudian di sini emerging market equity, ada China CSA, MSCI, China. Nah, yang paling gede di sini di US equity. Di Indonesia sayangnya kita masih yang benar-benar bisa udah diatur pemerintah gitu kan, itu masih di pasar Indonesia sendiri. Nah, di pasar US udah mulai bisa nih dengan beberapa aplikasi yang masuk ke Indonesia, beberapa platform yang masuk ke Indonesia dan memungkinkan kita buat investasi di pasar US. Kenapa sih kok kita investasi di pasar US gitu kan? Kalau dilihat dari segi size, pasar US sendiri itu gede banget gitu. Ini perbandingan lingkaran ini ukurannya ya, perbandingan pasar-pasar modal di seluruh dunia. Jepang ini segini, terus kemudian di sini UK, Deutsche, D ini Jerman, terus kemudian Kanada, ini US segini, Indonesia di mana? Indonesia ini nih, titik kecil banget di sini, ada di sini sih. Nah, market cap-nya Indonesia itu 105 miliar dolar. Sementara market cap-nya US itu berapa nih? 33.000 miliar dolar gitu kan. Gede banget. Nah, pelaku-pelaku pasar di US karena duitnya saking gedenya gitu kan. Kadang-kadang yang tadi di sini kan ada yang MSCI ini ya, emerging market gitu. Emerging market salah satunya sebagian kecilnya itu Indonesia gitu. Jadi banyak kalau kita dengar gitu dana asing masuk, dana asing keluar gitu, pembelian asing net buy, asing net sell gitu. Ya ini karena dananya segede ini gitu di market sana. Jadi mereka nggak cuma invest di Amerika aja, tapi juga ke seluruh dunia dananya gitu. Nah ini kenapa kita kalau misalkan di berita-berita kita selalu dengar dana asing keluar, dana asing masuk, kenapa kita nggak jadi kalau misalkan memang dimungkinkan gitu ya, kenapa kita nggak jadi dana asing yang masuk ke dalam pasarnya US? Kita manfaatkan yang di sini. Kenapa kok pasar US? Karena pelaku-pelakunya di sini dengan ukuran sebesar ini gitu ya, ukuran sebesar ini, perusahaan-perusahaan yang ada di sini pun itu kemungkinan besar itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita yang ada di sini di Indonesia gitu. Contohnya kayak tiap hari aja kita cari informasi misalkan, tanpa kita sadari kita cari informasi sekarang kita udah nggak lagi tanya ke orang, kita udah nggak lagi telepon-telepon sana sini, kita langsung buka browser kita gitu ya. Kita langsung buka Google. Nah, langsung buka Google,
terus kemudian kita cari informasi segala macam dan sebagainya, data kita sebenarnya itu data kita dimanfaatkan oleh Google untuk kemudian Google ini membuat produk segala macam produk yang mereka punya sekarang yang menghasilkan revenue untuk mereka. Itu dari search engine aja. Dari sisi sosial media misalkan, saya sendiri tiap hari itu aktif di di Instagram, aktif di Instagram gitu kan. Facebook, teman-teman saya masih aktif sih di Facebook gitu. Nah, Facebook sama Instagram ini tanpa kita sadari buka mata udah buka Instagram gitu kan. Wah, ada DM nih, ada yang nanyain segala macem gitu. Terus kemudian kita lihat iklan yang ada di sana. Kemungkinan besar teman-teman yang join sekarang malam ini juga ngelihat iklan di Instagram atau iklan di Instagram ya. Kalau saya sih pasang Instagram aja gitu. Nah, itu bisa dari situ aja gitu. Itu produk yang kita pakai gitu. Tiap dari pagi sampai malam sampai kita tidur lagi kita tetap Instagraman gitu kan, ngelihat cewek-cewek cantik, ngelihat pemandangan bagus, ngelihat ilmu perencanaan keuangan, ngelihat ilmu saham gitu kan. Kita lihat di situ. Nah, si perusahaannya sendiri itu dari aktivitas kita mereka generate income juga gitu. Itu cuman dari contoh dua aktivitas kita yang sederhana banget gitu. Mungkin yang suka iPhone kemarin baru Apple baru launching line up produknya mereka yang terbaru gitu kan. Terus suka pada beli Apple fanboy, Apple fangirl gitu kan. Pada beli, pada update gitu. Nah, perusahaannya sendiri bisa kita beli. Yang seperti itu. Amazon misalkan, kalau nggak suka belanja di Amazon tapi suka nonton Amazon Prime, seperti saya suka banget nonton Amazon Prime gitu kan, filmnya bagus-bagus gitu. Itu ada juga gitu perusahaan di sana. McD yang kita suka beli, Starbucks yang kalau di Indonesia udah ada saham si Mapanya misalkan. Tapi kita bisa juga beli gitu saham si Starbucks-nya yang kalau misalkan kita memang suka ngopi di Starbucks. Atau banyak banget lah di kehidupan kita yang sebenarnya produknya itu produk-produk perusahaan Amerika gitu. Bahkan sabuk cuci piring pun itu yang produksi itu anak perusahaan dari perusahaan yang ada di Amerika. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita bisa beli investasi di sana. Bukan salah satu sih, banyak banget alasan gitu kan. Cuma buat investor pemula tantangannya itu kan pembukaan akunnya itu takut ribet gitu kan, takut ribet terus takut bahaya dan sebagainya. Terus habis itu setorannya, biayanya jangan-jangan mahal kalau misalkan harus setor US gitu. Terus milih perusahaannya kayak gimana gitu. Di Indonesia aja Bursa Efek Indonesia gitu, kita milih perusahaannya aja bingung gitu kan, apalagi di market US yang kita nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti culture-nya dan sebagainya. Terus proses jual belinya itu kayak gimana? Sama gimana nih nanti monitor portfolio kita di sana. Nah, proses pembukaan rekening, kalau saran saya nih, saya juga sebagai investor pemula di market US gitu kan, saya tuh cari yang bisa dilakukan pembukaannya online. Jadi zaman sekarang sih semuanya mestinya bisa ya online-nya. Cuman online-nya ini ada yang harus ngisi dokumen sendiri gitu kan, terus kemudian ditandatangan, scan dan sebagainya, kirim lagi lewat email, atau yang bisa langsung dari aplikasinya. Nah, saya pilih yang bisa langsung dari aplikasinya, yang gampang gitu, yang sederhana. Terus kemudian kemudahan pengisian formulir tadi untuk bisa menghindari kesalahan-kesalahan gitu kan. Sama kecepatan validasi rekeningnya. Saya pernah buka satu broker US gitu, prosesnya itu sekitar 2 mingguan karena harus ada verifikasi FATCA dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan memang ada yang bisa simplify proses pembukaan itu sangat saya sarankan buat para investor pemula. Sama ngecek legalitas perusahaan brokernya ini seperti apa nih? Apakah benar nih perusahaan broker ini beroperasi di market US? Terus gimana kalau misalkan dia ternyata bukan entitas di US? Gimana ngeceknya dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalkan kita belum tahu nih sama sekali, awam gitu kan, ngecek kebenaran dan sebagainya rada susah gitu. Nah, ada beberapa platform, ada satu platform yang kalau misalkan kita ngecek itu, oh ya nih legalitasnya di sini, terus kemudian mereka memang bukan entitas di US, entitas di Malaysia, tapi nanti di situ itu ada kerjasama dengan broker di US, kerjasamanya seperti dan sebagainya, perlindungannya seperti apa dan sebagainya itu bisa dicek langsung, gitu. Jadi investor pemula pun nggak perlu khawatir sebenarnya, karena banyak banget yang bisa kita cross check gitu data-datanya, beneran nggak nih dan sebagainya. Ini saya tadi melihat teman-teman banyak yang resen gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung diketik di kolom Q&A ya. Di situ kan ada samping chat ada Q&A ya. Jadi langsung diketik di situ aja pertanyaannya. Takutnya nanti pas saya jawab langsung
yang resen nanti nggak bisa nggak bisa selesai. Nah, top up storannya kadang-kadang yang jadi pertanyaan itu susah nggak sih kita setornya gitu kan? Karena kalau market di US kita belinya pasti harus dalam US dollar gitu, nggak mungkin kita belinya dalam rupiah. Apalagi rupiah itu mata uang yang nggak bisa dikirim ke luar negeri gitu. Apalagi kita buat investor individu gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan untuk setoran itu ada minimum setoran yang harus bisa kita penuhi. Beberapa broker mungkin menyarankan sekian ribu dolar gitu. Saya pernah nanya broker di Indonesia gitu, terus kemudian berapa minimum setoran kalau untuk di market US, minimum 50.000 US dollar. Nah, ada platform gitu kan yang bisa melayani minimum setoran itu 10 dolar gitu. 10 dolar kalau misalkan $1 14.500, tahu saya sih lebih rendah dari 14.500 ya. Kalau 14.500 saja, 10 dolarnya itu 145.000 gitu kan. Jadi sangat-sangat terjangkau. Jadi teman-teman yang baru mulai mau investasi di market US bisa pilih broker yang setoran minimumnya mini gitu. Jadi bisa terjangkau dan amit-amit kalau misalkan pun habis dibeliin saham, ternyata sahamnya turun gitu kan, kita masih bisa tenang. Oh, tenang, masih cuma segitu gitu yang turun nilainya. Gitu. Terus kemudian kemudahan setorannya tuh bisa lewat apa nih? Harus pakai remittance PT atau bisa misalkan virtual account bank di Indonesia gitu. Terus kemudian bisa pakai e-wallet juga. Yang saya pakai gitu kan si GoTrade ini bisa pakai e-wallet atau lewat setoran virtual account bank di Indonesia. Beberapa bank yang saya sering pakai sih virtual account-nya BNI gitu. Nah, terus kemudian setorannya juga dalam rupiah. Jadi saya nggak mau nggak peduli berapapun kurs yang berlaku saat itu, karena kurs pasti bergerak gitu kan ya. Nah, saya setornya berapa yang saya punya duit, misalkan punya duitnya 3 juta, punya duitnya 500.000, punya duitnya 150.000 gitu. Saya bisa setor gitu. Dan ini sangat-sangat memudahkan karena kalau misalkan dapat side job gitu kan, income tambahan selain gaji gitu, income tambahnya misalkan kita dapat tiap minggu, ya tiap minggu kita bisa investasi langsung, kita bisa belikan saham di market US. Gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang paling sering saya terima, gimana nih cara milih perusahaan yang di Amrik gitu kan, banyak banget. Karena di ini data dari Statista tahun 2021 itu ada di pasar US lebih dari 5.000 perusahaan yang terdaftar, yang listed di sana gitu. Termasuk yang kayak gitu kan, yang punya si Shopee, yang punya si Garena gitu kan. Terus habis itu ada Telkom juga listed di sana gitu. Nah, cara milihnya kayak gimana? Kalau saya sih ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap banget sama Om Bibo, sama Bang John, sama Mas Victor gitu. Tapi kalau saya untuk pemula gitu, saya selalu bilang milih perusahaan itu yang kita tahu dulu aja. Kalau taunya McD, beli McD nggak masalah. Taunya Coca-Cola, beli Coca-Cola nggak masalah. Taunya Disney, beli Disney juga nggak masalah gitu. Atau ya itu tadi yang saya bilang tadi, bisa juga milih perusahaan yang produknya kita pakai. Facebook, Apple, Amazon, Netflix. Netflix masih rugi sih memang. Google, P&G sampo-sampo sabun di rumah gitu kan, nggak cuma Unilever yang di rumah kita pakai sabun dan samponya, P&G juga gitu. Johnson Johnson kalau punya produk bayi, punya anak bayi yang pakai produk bayinya gitu. Terus kemudian bisa juga pilih perusahaan yang memimpin perubahan dunia kayak Tesla yang sangat inovatif dengan electric vehicle-nya gitu, atau Google yang merevolutionize teknologi pencarian gitu dan banyak teknologi lainnya gitu kan. Terus kemudian Amazon yang seperti itu bisa, atau misalkan kalau dengan pandemi sekarang bisa beli yang AstraZeneca gitu, yang kesehatan. Jadi banyak banget. Terus bisa juga pilih perusahaan yang sudah lama dan masih terus tumbuh. Terus kemudian bisa juga pilih dari kategori-kategori yang sudah disiapkan. Nah, di GoTrade itu udah ada banyak banget kategorinya, mau ETF, mau dividen aristokrat, mau FNB, banyak banget. Atau beli ETF, kalau misalkan nggak mau beli satu-satu sahamnya, beli langsung ETF-nya, Exchange Traded Fund Reksadana yang diperdagangkan di bursa. Itu bisa langsung gitu. Jadi untuk pemula sebenarnya nggak perlu bingung gitu kan. Nah, terus proses jual belinya di Indonesia kan kita suka pakai yang bid and offer gitu ya. Nah, di sana kita nggak perlu pusing mikirin bid offer gitu. Kita bisa pilih 3 mode pembelian.
beli dalam jumlah dolar yang kita punya. Jadi kita misalkan punya duit $610 gitu. Kita mau beli $610, di sini saya pakai C Limited, ini yang punya Shopee, yang punya Garena. Nah, itu kita bisa langsung beli $610. Atau beli in shares. Mau beli berapa lembar saham nih, gitu kan. Kalau duit $610 itu bisa beli 1,79 apa namanya lembar saham. Atau kalau misalkan kita mau kayak bid and offer ini, kita mau bid di bawah harga market nih, harga marketnya sekarang $300 misalkan, berapa sih, 340 gitu ya. Kita bisa masukin di sini $349 gitu. Atau $338 gitu. Jadi kalau pas harganya turun, ya akan tereksekusi, tapi kalau nggak turun ya nggak tereksekusi gitu. Bisa seperti itu, jual pun nanti bisa bisa pasang seperti itu. Gitu. Jadi gampang banget. Nah, untuk monitoringnya, apa namanya, ngeliatin gitu kan portfolio kita kayak gimana, itu bisa gampang, bisa sederhana banget. Kelihatan berapa jumlah lembar sahamnya, average cost kita berapa, nanti di bawah ini sebenarnya kelihatan kita belinya tanggal berapa aja, di harga berapa aja gitu. Jadi nggak perlu pusing, kita totalin sendiri dan sebagainya di apa namanya, di broker Indonesia juga sama seperti itu ya, untuk beli di market Indonesia gitu. Saya akan menjelaskan tentang investing mindset, Bapak Ibu. Soalnya mindset itu memegang peranan yang sangat penting, ya. 80%, bahkan beberapa orang ngomong 90% itu ditentukan mindset, psikologi, mental, dan lain-lainnya, yang pokoknya bukan teknikal, ya. No offense kepada teman-teman yang suka teknikal, tapi yang menyelamatkan saya selama trading dan investing di US market itu sebenarnya adalah mindset kita, Pak Ibu. Ya, mindset kita. Nah, saya punya mental yang sudah bisa dibilang kuat ini sebenarnya saya dapat dari papa saya yang adalah mayor marinir, Ibu ya, mayor marinir. Jadi dengan didikannya yang keras membentuk mental saya yang seperti ini, plus pengalaman 11 tahun saya dealing with kids, ya, jadi membentuk mindset saya yang bisa dikatakan yes, kuat untuk menghadapi market apapun yang terjadi di dunia market US. Gitu ya. Oke, saya langsung masuk ke slide saya selanjutnya. Nah, yang Anda butuhkan untuk trading dan investing di saham US ini adalah ada 3. Yang pertama adalah metode, manajemen uang, ya, modal Anda, dan juga manajemen diri Anda sendiri. Penting, Bapak Ibu ya, ketiga-tiganya sangat penting. Mana yang paling penting, Mister? Semuanya penting. Mana yang porsinya penting? Semuanya penting. Bayangkan itu seperti jari kita. Ya, mana yang paling penting? Tidak ada. Semuanya penting. Sama juga seperti 3 hal ini ya, metode, manajemen uang, dan manajemen diri kita sendiri. Oke, apakah Anda sudah punya semua itu? Silakan dijawab sendiri-sendiri dalam hati. Ya, next. Kebanyakan teman-teman itu hampir tiap hari ya saya membaca DM, meskipun ada adminnya, saya juga seringkali baca-baca DM di tips investasi, Bapak Ibu ya. Teman-teman, ini saya panggilnya apa? Bapak Ibu nanti takut ketuaan. Teman-teman aja ya. Ya, teman-teman ya. Min, gimana caranya investasi? Min, caranya mulainya? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan semacam itu ya. Mungkin teman-teman yang masih belum mulai investasi, baik di Wall Street ataupun dimanapun, mungkin Anda semua terintimidasi ya ketika melihat chart yang seperti ini. Ya, benar apa enggak? Ya, ayo. Benar kan? Iya. Ini sudah sangat sederhana, Bapak Ibu ya. Ini cuman exponential ini moving average sama MACD ya. Cuma 2 saja indikatornya. Kalau kita lihat di Instagram, di YouTube gitu ya, waduh, wah kayaknya bulat ya. Apa yang bulat itu ya? Kayak sarang laba-laba gitu ya, warna-warni, sudah nggak tahu lah. Yang mungkin orang kalau share sesuatu yang terlihat rumit, mungkin akan bisa membuat orang yang men-share itu lebih terlihat intelijen gitu ya, mungkin lebih terlihat smart gitu ya. Ya enggak tahu lagi ya. Cuman Anda semua jangan terintimidasi dulu dengan semuanya ini. Apakah saya harus menguasai ini dulu atau apakah teknik mana yang mudah untuk dipelajari? Sebenarnya enggak seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Ada cara yang gampang, ada juga cara yang butuh proses lebih panjang. Ya,
Jadi ada cara yang gampang atau ada cara, saya ganti kata-katanya ya, ada cara yang menantang. Ya, menantang itu berarti butuh effort lagi, harus belajar lagi, harus siapkan waktu lagi. Tapi apakah kedua-duanya ini mana yang lebih bagus, Mr. Victor? Ya, tergantung kitanya. Kalau kita memang punya waktu luang, kita punya bisa menyisihkan, selain menyisihkan modal ya untuk modalnya, menyisihkan uang untuk modalnya, juga kita harus bisa menyisihkan waktunya untuk mempelajari itu. Yang pastinya ya teman-teman ya, cara yang gampang sama yang menantang ini pasti hasilnya juga beda kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Intinya adalah konsisten, teman-teman semua ya. Investasi intinya itu adalah konsisten, disiplin. Sudah, kalau saya cuma dikasih waktu 10 detik, 15 detik, kasih materi, cuma 2 kata itu aja. Disiplin sama konsisten. Nah, kalau Anda lihat chart kayak gini ya, waduh, gimana ini ya? Nah, apalagi sudah kayak gini. Nah, ini waktunya beli atau enggak? Ini kan banyak sekali pikiran yang masuk. Oh, ininya merah, ininya naik, tapi ininya merah, ini apa segala macam. Ya, semakin Anda tahu banyak, semakin itu membuat Anda sendiri bingung. Ya, jadi semakin Anda tahu, semakin bingung. Ya, kok tahu misalnya? Iya, saya dulu soalnya gitu. Ya, saya kepingin menemukan satu sistem yang apa ya, holy grail gitu ya istilahnya di dunia trader ya, holy grail yang yang winning rate-nya itu bisa 100% kalau bisa ya. Bahkan saya akan, kalau memang ketemu itu ya, saya akan berkorban apapun untuk dapat itu. Benar apa benar yang sudah terjadi? Ayo, ya dah. Nah, kalau Bapak Ibu dihadapkan seperti ini, ya, apalagi terlalu rumit, Bapak Ibu bingung, akhirnya apa? Akhirnya nanti Bapak Ibu cari-cari ini, nih, cari-cari ini akhirnya, nih, apa nih? Koin ya, dilempar. Kalau gambarnya apa ini? Gambarnya buah kelapa atau gambarnya Garuda. Gambarnya buah kelapa tak beli. Kalau barengan Garuda nggak usah beli. Gitu. Akhirnya gitu ya. Wajar Bapak Ibu, karena terlalu banyak pilihan membuat kita bingung. Ya, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Sebenarnya saya di sini akan lebih membahas cara yang gampang ya. Nanti cara yang menantang nanti mungkin Bibo atau Bang John yang lebih di bidangnya sana ya. Jadi untuk menghasilkan di dunia Wall Street ini kita perlu yang namanya metode manajemen uang dan manajemen diri sendiri, Bapak Ibu ya. Dan juga jangan sekali-sekali pakai ini ya, sebisa mungkin jangan. Nanti di slide selanjutnya saya akan bagikan cara gampangnya untuk menentukan kapan kita harus beli, kapan kita harus jualnya ya. Cara yang gampang. Yang menantang nanti kapan-kapan lagi kalau kita ada kesempatan ya. Kebanyakan buat seorang investor itu, kalau saya bisa simpulkan ya Bapak Ibu ya, itu punya 4 ketakutan ya. 4 ketakutan di dalam dunia investasi. Yang pertama itu takut salah. Ya toh? Takut salah. Salah saja itu takut. Itu mungkin karena sistem pendidikan di kita ya. Untungnya saya Mas dulu. Victor, Yes. maaf, ini slide-nya memang masih SNP ya? Ya, masih SNP. Oke. Ya. Thank you. Thank you. Ya. Jadi yang pertama itu kita takut untuk menjadi salah ya. Takut untuk jadi salah. Mungkin karena sistem pendidikan kita, kalau kita salah jawab itu dijewer atau disetrap atau diapain gitu, dilempar kapur. Jadi kita sangat takut sekali dengan yang namanya jadi salah. Ya, yang pertama. Yang nomor 2 adalah kita takut kehilangan uang. Ya, ini enggak saya taruh di slide supaya nyatet. Ya, saya mantan guru soalnya Bapak Ibu teman-teman ya, sudah kebiasaan. Ayo nyatet apa enggak ya, biarin. Ya, saya taruh di slide biar nyatet. Ya, yang pertama adalah takut salah. Yang kedua, takut kehilangan uang. Yang ketiga, takut kelewatan. Atau istilah yang FOMO itu ya, istilahnya populernya adalah FOMO, fear of missing out gitu ya. Yang keempat atau yang terakhir, takut
tidak kalau FOMO kan takut yang lainnya entry, kita nggak entry, ketinggalan. Kalau yang keempat ini istilah bahasa Inggrisnya itu leaving money on the table. Jadi harusnya saya bisa menghasilkan lebih, tapi enggak. Tahu ya, paham ya? Harusnya saya bisa take profit mungkin $100 gitu ya, tapi saya take-nya cuma $50 gitu, cuma separuhnya. Jadi itu ya, ada 4 kesalahan dalam ketakutan dalam dunia trading ya, dan investasi. Nah, ada 2 macam kalau kita mau investing atau trading ya. Trading kan jual belinya, investing ini aktivitasnya. Nih Bapak Ibu ya, ada yang namanya long term atau jangka panjang, juga ada yang namanya short term atau lebih pendek daripada yang panjang. Ya, nih ini adalah stock prices Dow Jones ya. Dow Jones itu seperti indeksnya Amerika Bapak Ibu ya, indeksnya US market sejak tanggal 1789, bayangkan. Itu lebih dari 300 tahun yang lalu kira-kira ya, kira-kira aja. Oh, enggak sampai lah, 300 enggak sampai ya. Sampai hari ini, mungkin sampai tahun ini ya, tahun 2021. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Anda bukan seorang yang optimis, gimana tuh kalau waktunya turun. Tapi pada akhirnya ya, sahamnya selama ini kalau kita lihat historinya, harganya itu naik terus. Jadi saran saya Bapak Ibu, teman-teman di sini semuanya, kalau Anda memang belum pernah terjun sama sekali ke dunia market, saya sarankan untuk yang long term dulu. Karena di situ Anda akan belajar banyak ya, mindset Anda akan dibentuk mengenai ininya, harganya apa, segala macam, cara baca berita apa, fundamental ya, yang nanti akan dijelaskan oleh speaker yang lainnya, detailnya ya. Dengan pengetahuan itu, Anda nanti mulai bisa coba yang short term. Nah, kalau short term gini nih kan, kita bisa ambil kesempatan di sini Bapak Ibu ya. Semakin naik turun gini kan semakin enak. Gini kan enak. Iya, Mister, enak sudah jadi soalnya chartnya. Tapi kalau belum jadi, nah deg-degan. Iya, memang. Cuma kalau ya ada enaknya, ada enggak enaknya ya teman-teman ya. Tapi kalau long term selama ini selalu naik ya historinya. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti tahun kedepannya gimana ya, selalu semua investasi itu pasti ada yang namanya resiko. Makanya kita tadi kan termasuk ya yang manage uang kita itu termasuk manajemen resikonya. Next ya. Nah, strategi investasinya sekarang Bapak Ibu. Strategi investasinya itu ada 2 macam ya, dollar cost averaging sama lump sum. Jadi ada 2 macam cara yang bisa Anda terapkan di dalam Anda berinvestasi, khususnya di saham-saham dan indeks US. Yang pertama adalah dollar cost averaging ya, per bulan ya, setiap bulan atau setiap periode kita akan masukkan sejumlah uang ke rekening kita, atau lump sum yang langsung borongan di depan. Gitu ya. Mana yang paling enak? Tergantung mana yang lebih cocok. Gitu ya. Jadi di dalam dunia investasi itu Bapak Ibu ya, semua pilihannya itu banyak. Banyak sekali strateginya, apapun itu variasinya itu terlalu banyak. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman di sini nanya ke kita, enaknya saham apa, mana, market mana, itu kita juga bingung jawabnya ya, karena cocok di kita belum tentu juga cocok di teman-teman semua, gitu loh. Ya, jadi makanya sebelum beneran terjun, investasi di waktu dulu, ya, investasi di waktu dulu untuk sedikit banyak kita harus inilah ya, paling enggak tahu lah ya. Jangan, nggak perlu untuk jadi jago, ya, nggak perlu jadi hebat dulu, nggak perlu jadi pinter gitu ya. Yang penting asal kita tahu. Kita tahu, yang penting Bapak Ibu ya, kita bisa ukur resikonya. Gitu loh. Apapun itu ya, apapun instrumennya di market manapun, sebisa mungkin Anda itu menentukan resikonya. Diukur resikonya. Diukur, oh resikonya seperti ini. Kalaupun itu terjadi di saya, apakah itu masih oke? Oke, ya wis.
ya sudah, ayo, come on, gitu ya. Jangan sampai Anda ikut-ikut, karena investasi itu banyak ya Bapak Ibu ya, macamnya banyak. Terus bahkan 2 minggu yang lalu saya sama Mas Dani ada yang kirim chat gitu ya, ngomong ini kalau sudah transfer apa itu namanya, konfirmasinya kemana gitu loh. Kita tidak pernah nyuruh transfer apa-apa gitu ya. Ternyata setelah diselidiki ada orang yang pakai logonya tips investasi Bapak Ibu, bikin grup Telegram, meminta mereka untuk transfer sejumlah dana, nitip-nitip dana gitu loh. Maksudnya ya seperti kurang lebih seperti itu, yang ujung-ujungnya penipuan. 2 orang sudah melaporkan penipuan ya, makanya harus ekstra hati-hati, terutama mungkin ada yang grup Telegram masang foto saya, fotonya Mas Dani, Bebo, Bang John ya, terus minta transfer gitu, harus dicek dulu ya teman-teman ya di sini semua, jangan langsung tergiur dengan profitnya ya, yang penting itu resikonya dulu, kita bisa tanggung apa enggak ya. Nah, kalau untuk yang sudah follow tip investasi pasti sudah tahu ya, ini ya saham atau ETF ini ya, yang favoritnya saya adalah S&P 500 Bapak Ibu ya, atau ininya kode tikernya adalah SPY ETF-nya ya. Nah, kita mau ngitung nih dengan 2 cara ini ya, dollar cost averaging sama lump sum. Yang lebih cocok buat Anda semua yang mana kalau diterapkan di S&P 500 ini. Ini seperti indeksnya Amerika, Bapak Ibu. Jadi kumpulan semua saham, bukan semua ya, kumpulan 500-an saham ya, namanya aja S&P 500. Jadi 500 saham menjadi satu ya, Bhinneka Tunggal Ika, dikumpulkan semuanya terus dirata-rata gitu. Jadi kalau Anda kepingin aduh malas mister, kalau saya harus bingung pilih sahamnya yang mana, perusahaannya, company-nya yang mana, beli ini aja. Saya sama istri sudah simpen ini sejak tahun 2014 ya, yang saya join itu dulu itu, saya sudah invest di sini sejak lama ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, naik turun memang, naik turun ya, naik turun, di ujungnya naik. Ini corona, ini turunnya banyak, ini corona ya. Last year, tahun lalu corona. Ini sudah saya browsing ya, saya cari tahu di internet, apa namanya, average-nya itu berapa sih rata-ratanya? Kan ini kan naik turunnya itu lumayan Bapak Ibu ya. Ternyata sudah ketemu jawabannya adalah 13,8%. Ya. Selama 2011 sampai 2020. 10 tahun terakhir itu kenaikannya 13,8%. Kita hitung sama-sama yuk. Ya. Tadi sudah saya screenshotkan biar cepat, soalnya waktu saya 30 menit saja. Saya nggak yakin ini saya bisa selesai tepat waktu, makanya saya akan ngikutin ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, target kita adalah menjadi seorang miliuner ya. Target kita punya uang 1 miliar. Wow. Misalkan nih kita punya uang dengan yang lump sum ya, kita punya uang modal 100 juta di depan, kita mau tanamkan di S&P 500 ya. Periodnya saya set 25 tahun Bapak Ibu ya, atau 300 bulan. Mister, kelamaan. Enggak lama itu, 25 tahun nanti ditunggu kan sebentar lagi pasti terjadi. Kalau ditunggu ya memang lama Bapak Ibu ya, tapi kalau kita sambil jalan gitu enggak terasa ya. Kalau misalkan kita ilustrasinya ya, 100 juta di depan dengan period 300 months atau 25 tahun dengan interest rate-nya 10%, tadi kan 13,8 ya. Saya biar gampang saya bulatkan ke 10 ya. Nanti jaga-jaga naik turunnya itu loh ya, 10. Nah, total prinsipal kita pokoknya tetap 100 juta ya. Interest amount kita ya sendiri itu 1M sekian. Kalau di total jadi 1,2M sekian. Ya.
ini enggak ngapa-ngapain. Anda cuma nyemplungkan bahasa Surabaya itu. Anda cuma setor sekali aja di depan, sudah seterusnya Anda nggak ngapa-ngapain, nanti Anda bisa berharap hasilnya adalah 1,2 M, 25 tahun lagi. Ya. Yang kedua, dollar cost averaging. Aduh, tinggal 7 menit. Ya. You start with nothing, 0, tetapi Anda berkomitmen dengan disiplin dan konsisten 1 juta per bulan. Sama, periodnya adalah 300 months atau 25 tahun, interest rate-nya saya bulatkan ke bawah 10%, ya. Jadi total pokok Anda total pokok Anda investasi adalah 300 juta, benar ya, 300 dikali 1 juta, Anda akan menerima, Anda bisa berharap menerima interest amount-nya 1 M sekian, dengan total 1,3 miliar di tahun ke-25. Ini yang saya maksud cara gampang, Bapak Ibu. Karena yang Anda lakukan cukup menyiapkan sekali, atau komitmen, konsisten, disiplin setiap bulan. Tinggal tergantung mana-mana yang cocok untuk Anda sekalian. Ya, tinggal 5 menit, saya next lagi. Nah, oke, ini slide saya yang terakhir. Biasanya kalau saya ngomong terakhir, yang setengah ngantuk jadi semangat lagi. Ya, Mister, kapan saya harus mulai? Saran saya secepat Anda bisa. Ya, secepat Anda bisa. Karena saya sudah bahas di salah satu postingan Instagram saya, kalau Anda menunda 1 bulan, Anda menunda 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, bahkan 5 tahun gitu ya, hasilnya akan sungguh berbeda dengan orang yang sesegera mungkin melakukan investasinya sedini mungkin. Itu nomor 1. Jadi secara apa ya, secara all year gitu ya, nggak ada, oh saya nggak menentukan, oh saatnya nanti ini, enggak. Secepat mungkin lebih baik. Tapi untuk Anda pertimbangkan lagi lebih lanjut Bapak Ibu ya, kita ada yang namanya Thanksgiving Rally. Tahu ya Thanksgiving ya? Thanksgiving itu perayaan orang Amerika sana ya, istilahnya kayak lebaranannya orang Amerika lah. Ya, kalau di sini kan kita punya lebaran, punya Idul Fitri, dirayakan semua seluruh masyarakat Indonesia ya, mulai diskonan, mal-mal semua apa segala macam. Wah, biasanya di situ uangnya muternya banyak sekali Bapak Ibu ya, soalnya habis terima THR. Wah, uangnya dipakai semuanya di situ. Jadi muternya kenceng. Departemen store sangat menantikan masa-masa itu ya. Di Amerika namanya Thanksgiving. Kapan? Bulan November, hari Kamis, minggu ketiga, selalu. Kapan? Berarti bentar lagi kan? Kan September, Oktober, November. Sudah mau lebarannya orang Amerika. Apa hubungannya, Mister, sama saya harus melakukan investasi sekarang ya? Seperti yang Anda ketahui, lebaran di Indonesia itu langsung semuanya kita terima THR, langsung kita belanjakan. Benar ya? HP semuanya laris, semua baju-baju laris, semuanya laris ya. Restoran-restoran penuh, kereta api laris tiketnya, pesawat tiketnya laris, semuanya senang pokoknya kalau lebaran. Di sana ya sama, cuman mungkin ada sedikit beda ya. Mungkin di sana budaya mudiknya nggak segencar di sini, tapi mereka punya satu tradisi, yaitu ini dinner ini, makan malam ini. Nah, biasanya mereka berlomba-lomba untuk menemukan kalkun yang gede. Kalau sobat di sini tahu Mr. Bean itu ya, film Mr. Bean itu loh yang sampai masuk ke kepalanya, nah itu kalkun itu Thanksgiving. Mereka merayakan Thanksgiving juga. Nah, jadi mereka belanja ya, karena itu bulan November berdekatan dengan Christmas ya. Jadi mereka belanjanya itu di bulan November. Borongi semuanya, wis. Stok sampai nanti tahun baru. Nah, supermarket yang terkenal, yang populer di Amerika apa kira-kira? Ayo. Huruf depannya adalah
Walmart. Jadi kalau Anda kepingin memanfaatkan momen Thanksgiving Rally ini, Anda bisa simpan sahamnya Walmart. Ini disclaimer on ya, Bapak Ibu ya. Ini saya ngomong berdasarkan histori datanya juga. Ini yang saya lakukan selama ini sejak tahun 2014. Itu Anda boleh cek sendiri sebelum melakukannya. Disclaimer on ya, ini bukan rekomendasi, ini hanya bersifat untuk edukasi saja. Waktu saya tinggal 1 menit, saya minta waktu tambahan, boleh ya, Bro Mimin ya, 1 menit, 2 menit lagi ya. Anda search data harganya saham tersebut, ya, supermarket, aduh, seharusnya saya nggak sebutkan tadi ya, nggak apa-apa deh, supermarket yang paling populer, ya, saham sekitar bulan-bulan November Anda search sendiri, dicatat. Terus, pembayarannya pakai apa kira-kira? Kalau kita kan pakai uang ini ya, pakai uang. Nanti bingung nyari kembalian. Kalau sana pakai kartu. Nah, ada 2 kartu provider yang sangat populer baik di sini maupun di sana. Yang gini ya, yang ini sama yang ada buletannya 2. Silakan di-search sendiri ya. Historinya. Itu untuk yang Thanksgiving, Bapak Ibu ya. Belum selesai di sana, itu kan hari Kamis. Jumatnya, ya toh, ada Black Friday. Jadi masih belum selesai. Jumatnya masih ada Black Friday. Black Friday itu sale besar-besaran. Sampai orang, ya kayak di Mr. Bean itu ya, tapi Mr. Bean di UK ya, beda, ini di Amerika. Sampai orang itu rela ngantri di depan toko, subuh-subuh, ya nginep sampai, ya ini beneran, teman saya yang tinggal di sana mengkonfirmasi itu, sampai nginep di tenda, terus dibuka cakar-cakaran, rebutan barang, beneran, Bapak Ibu. Ya, efeknya apa? Efeknya penjualannya supermarket tersebut atau penyedia layanan produk tersebut naik omsetnya, sahamnya diharapkan harganya juga naik. Belum selesai sampai di sana, Bapak Ibu. Itu tadi hari apa? Kamis ya, Thanksgiving, Jumatnya Black Friday, Sabtu Minggu kita di rumah dulu. Seninnya ada yang namanya Cyber Monday. Cyber Monday itu Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Jadi Anda sudah bisa tahu kira-kira ya saham-saham mana yang harganya kita harapkan untuk naik di Cyber Monday. Ada ya, seperti toko hijaunya kita, di sana kan juga ada toko hijau atau toko orange dan lain-lainnya. Oke, gitu Bapak Ibu, waktu saya sudah habis. Nanti kalau mau, Mr. Victor, gimana caranya untuk mulai investasi di mana di market US ini? Caranya seperti yang sudah dibagikan sama Mas Dani tadi, ya. Kita sarankan pakai GoTrade itu karena kalau saya dulu 2014 itu minimum depositnya 2.000 US dollar Bapak Ibu, atau waktu itu masih 12 ribuan dolar ya. Jadi puluhan juta. Kalau yang ini minimum depositnya cuma 150.000 atau 10 dolar. Jadi sangat mudah sekali ya. Selain itu biaya withdrawnya juga yang saya pakai yang dulu itu sekitar 20-an dolar ya. Lumayan ya, sekali withdraw kenanya segitu, wire transfer soalnya katanya. Sedangkan di GoTrade cuma 4 dolar. Ya, mungkin aku disclaimer dikit ya, kayak aku bukan belajar saham betul, tapi berhubung juga bukan financial planner, jadi kayaknya nggak akan bahas banyak teknis lah, udah itu urusan ibu aja nanti yang udah lebih katam gitu ya. Tadi juga udah dibahas banyak sama Mas Dani juga Mas Victor tadi kan soal teknis dan fundamental. Nah, ini aku mau ngomongin soal emosional, soal rasa nyaman. Nah, sebelumnya perkenalan dulu, karena kan tak kenal maka tak nyaman gitu ya. Nah, nama saya Jonathan N. Jadi sudah 11 tahun bekerja sebagai digital marketer di bidang sosial media. Nah, sekarang jadi growth consultant untuk membantu individu dan juga bisnis untuk berkembang. Ini aktifnya di sosial media, terutama di Instagram, di Jonathan N. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang belum follow, silahkan follow. Dan follow juga pembicara yang lain ya di sini. Nah, jadi sebelumnya kan apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum investasi di saham? Gimana sih caranya biar investasi saham ini bisa jadi nyaman gitu ya? Nah, sama kayak Mas Dani tadi, kita mulai dari perencanaan keuangan dulu. Dan yang paling penting menurutku di sini yang mau aku tekankan juga adalah kita harus prioritasin fondasi keuangan dulu gitu ya. Jadi apa? Yang pertama, dana darurat harus ada.
terus asuransi harus ada, baru kita mikir buat oke, tabungan dan investasi gimana nih, gitu ya. Jangan sampai kayak, oh yaudah tabungan aja dulu, investasi aja dulu gitu, semuanya taruh saham gitu. Begitu sakit, bingung, waduh sakit, saham lagi turun, mana nih yang mau dicairin buat dari rumah sakit gitu kan, bingung. Jadi ada baiknya kita pikirin yang fondasinya dulu, dana darurat. Dan darurat kayak gimana sih? Dana darurat itu kan yang sebenarnya dana yang digunakan untuk kebutuhan darurat ya, misalnya apakah kecelakaan atau misalnya kena PHK gitu ya. Nah, jadi besar dana darurat ini bisa dihitung misalnya dari jumlah pengeluaran bulanan. Misalnya pengeluaran bulanan 10 juta gitu sebulan. Oke, kalau gue single, berarti faktor pengalinya 3 kali pengeluaran bulanan. Bisa jadi 30 juta, jadi jumlah dana darurat. Jadi kayak saldo tabungannya minimal 30 juta. Jangan diapa-apain. Karena ini buat kebutuhan darurat. Kenapa 3 kali pengeluaran bulanan? Kan sebenarnya konsepnya adalah ketika misalnya terjadi sesuatu dengan kita ya, taruhlah misalnya kita kena PHK atau jadi dana darurat tadi, oke, kita hitung dari pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan, kenapa pengeluaran bulanan? Karena misalnya tadi ya, ketika terjadi sesuatu, taruhlah kita kena PHK, kita ada 3 kali pengeluaran bulanan di tabungan. Jadi meskipun pemasukan sudah terhenti, tapi kita masih bisa hidup 3 bulan ke depan dari dana darurat sambil nyari sumber pemasukan baru gitu. Nah, kalau misalnya kita ada, itu kan tadi single, kalau misalnya ada tanggungan satu orang, misalnya satu orang tua gitu, atau pasangan gitu ya, faktor pengalinya tambah 3 bulan lagi, jadi 6 kali pengeluaran bulanan. 6 kali 10 juta, jadi 60 juta gitu. Kalau misalnya ada lagi gitu, ternyata ada 3 orang, ada pasangan sama anak 2, atau misalnya ada orang tua juga yang masih harus ditanggung. Oke, dana daruratnya jadi lebih besar lagi, 12 kali pengeluaran bulanan, jadi 120 juta. Kenapa butuh dana darurat? Ya itu tadi, kalau terjadi sesuatu ya, takutnya gitu kan, kenapa-napa, kita bisa pakai uang ini dulu tanpa mengganggu portfolio investasi kita. Ya kayak misalnya pandemi ini kan, berasa banget, pandemi, wah tiba-tiba pemasukan kepotong, waduh, gimana nih? Pemasukan terpotong, terus sahamnya lagi pada turun gitu, susah juga gitu kan. Nah, kalau misalnya ada dana darurat, si portfolio kita itu nggak perlu diganggu-gugat lah, kita tunggu aja, kita hold sampai dia akhirnya nanti naik lagi gitu ya. Nah, terus setelah dana darurat, oke, asuransi ini penting. Kenapa? Karena asuransi itu kan itu sebenarnya memproteksi income kita gitu. Kenapa? Jadi ketika misalnya kita masuk rumah sakit, kan masuk rumah sakit itu kalau sudah rawat inap tuh mahalnya tuh ya dibayarnya itu kan. Sekali demam berdarah taruhlah atau tipes gitu ya, masuk 5 hari udah bisa habis 10-20 juta gitu, tergantung kamarnya seperti apa. Nah, bayangin kalau misalnya gaji kita sebulan itu misalnya 10 juta, itu sudah berasa banget gitu. Nah, kalau misalnya ada asuransi ini bisa membantu mengcover biaya rumah sakit sehingga pemasukan kita juga masih aman. Kita nggak uangnya habis buat bayar biaya rumah sakit, bisa di-cover dari asuransi. Itu ya. Jangan sampai pas sakit malah mikirnya kayak gimana ya cara gua bisa bayar biaya rumah sakit. Yang ada makin sakit, bukan makin sembuh gitu kan. Atau malah dipaksa, ya udahlah gua keluar aja dulu, nggak apa-apa deh. Sakit ya udahlah besok juga sembuh. Ternyata ketika keluar tidak di-treatment dengan benar, sakitnya malah makin parah. Nah, itu kan kita nggak mau juga ya. Nah, jadi ketika 2 ini sudah tercover, oke, kita barulah bisa mikirin soal investasi gitu. Dan investasi itu juga tadi mungkin Mas Dani juga udah bilang kan banyak macamnya gitu. Kamu mau investasi di reksadana, mau di saham gitu ya, bisa juga. Nah, tapi pertanyaannya kan kenapa sih kita perlu investasi di saham? Aku mau kemarin tuh aku sempat buka diskusi nih dengan teman-teman di Instagram juga. Jadi soal dana pensiun gitu ya. Kita mau pensiun seperti apa sih? Gitu. Nah, misalnya ini ada satu orang nih yang bilang, oh pensiunnya mau sederhana, mau ngaji atau baca buku di teras rumah daerah pegunungan, ada kebun sayur bisa dipanen buat makan sehat bareng suami. Lifestyle-nya turun, hidup low-key, di rumah aja biaya sebulan 12 juta. 12 juta udah termasuk bayar listrik, dan juga gaji ART dan supir, karena mungkin udah tua, jadi perlu bantuan gitu kan. Dan buat belanja bulanan juga, oh udah cukup nih 12 juta sebulan. Nah, coba kita lihat misalnya pensiun di usia 55, taruhlah 55 sampai 75 ya misalnya ya. Jadi biaya hidup yang 12 juta sebulan, untuk 20 tahun kita pensiun,
kita harus siap berapa? Harus siap 144 juta setahun, atau setara dengan 2,9 M untuk 20 tahun. Dengan catatan ini belum termasuk inflasi nih. Belum termasuk inflasi. Nah, ada lagi yang kayak, aku mau lebih nyantai, bisa jalan-jalan lah, ya bisa traveling lah sana sini gitu ya, mau liburan bareng suami gitu. Jadi biaya kira-kira 25 juta sebulan gitu ya. Mungkin 25 juta sebulan dia bisa lah setahun 2 kali jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, kalau 25 juta sebulan kurang lebih 300 juta setahun gitu ya. Jadi kurang lebih untuk 20 tahun dia pensiun, dia butuh uang 6M. Lumayan juga 6M, dan ini belum termasuk inflasi gitu ya. Nah, jadi ini kan sebenarnya kita perlu mengerti bahwa kita membutuhkan dana pensiun yang lumayan besar nih. Nah, ini akhirnya aku coba hitung pakai kalkulator inflasi. Ya, inflasinya cukup optimis juga sih, kayak 5% per tahun gitu ya, cukup gede. Tapi ya udahlah, anggap aja contoh gitu. Nah, misalnya sekarang kita 30 tahun, oke, kita mau pensiun usia 50 tahun deh, gitu ya. Jadi 2,9M itu ternyata setara dengan kita harus punya 7,6M kalau dihitung dengan inflasi 5% per tahun. Kalau inflasinya lebih rendah ya tentu saja akan jauh lebih rendah. Gitu. Tapi udah, taruh aja misalnya 5%. Gitu. Nah, di usia 70 tahun itu bisa jadi lebih besar lagi. Gitu ya. Dan yang tadi, yang butuh 6M biar bisa jalan-jalan liburan tiap tahun, tiap bulan gitu misalnya. Ternyata, ya dia untuk dia bisa survive sampai usia 70 itu butuh dana yang lumayan juga. Dan ini kalau dihitung-hitung, ini naiknya 603%. Jadi jumlah uang yang harus kita kumpulkan untuk menikmati lifestyle di masa tua tadi. Kayak, wah, serius amat 603, ini beneran nih. Gimana cara ngumpulinya? Nah, tenang aja teman-teman. Jadi sebenarnya ada instrumen yang sebenarnya cocok juga buat jangka panjang seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini kan saya ada beberapa contoh juga, saya ngambil dari misalnya BBCA. BBCA, oke, kalau kita lihat di tahun 2005, 16 tahun yang lalu lah, itu dia naik 1.800%, gitu ya. Dari 1.725, dia jadi 31.000, gitu. Dan ini kan kenaikannya juga mengalahkan tadi, mengalahkan inflasi tadi. Kalau di luar justru lebih parah lagi, gitu kan. Kalau kita lihat saham Amazon, gitu. Saham Amazon naiknya, ya, kalau BCA tadi 1.800%, ini 197.000%. Gitu ya, dari tahun 97. Dari tahun 97, dia senilai $1,73, $1.73, sekarang jadi $3.423. Wah, nggak apple to apple dong, John, kalau misalnya dari tahun 97. Oke, kita ambil karena BCA tadi dari tahun 2005, kita ambil juga nih tahun 2005 nih. Jadi di tahun 2005 dia itu naik 7.589%, gitu ya. Dari yang ya ini selama 16 tahun dan lumayan banget gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya instrumen investasi seperti saham ini berguna juga buat kita di jangka panjang dan terutama dalam misi kita untuk mengumpulkan dana pensiun. Dan ini baru dana pensiun kan kita juga nggak mau ketika misalnya kita sudah tua, kita jadi memberatkan anak-anak. Ya udahlah, biar anak-anak jalani hidupnya masing-masing. Ya kita kita bisa ngurus hidup kita sendiri lah minimal gitu, nggak kita support dari mereka juga. Gitu. Dan kemudian apa sih sebenarnya esensi dari investasi di saham ini? Nah, jadi kita sadar nggak ya setiap hari mungkin kita itu menggunakan produk-produk ya, produk-produk luar juga, nggak cuma lokal, luar juga. Misalnya dari pagi gitu ya, ketika tidur misalnya kita dengerin musik, bangun pagi langsung olahraga. Musik kan Spotify ya, kita dengerin Spotify. Bangun pagi kita olahraga, pakai baju olahraga misalnya ya, ada Under Armour, atau ada Lululemon, ada Nike gitu ya. Mandinya pakai produk Johnson & Johnson gitu, sabun dan juga Listerine segala macam gitu. Terus kemudian kita mau pergi pakai apparel Nike gitu ya. Dan kemudian kita mulai kerja gitu. Pakai misalnya gadget Apple semua gitu, atau Dell, ada Intel, ada Microsoft juga gitu. Terus di sela makan siang kita mulai browsing Shopee, atau misalnya main game Free Fire, Garena yang juga di Citigroup gitu. Udah mulai sore, cek sosial media, ada Facebook, Twitter, Google, nonton YouTube gitu kan. Sudah jam 4, lah ke Starbucks dulu beli kopi gitu. Pulang lagi naik mobil gitu kan. Naik mobil Toyota atau Ford atau Tesla gitu ya.
kemudian kita juga jalan-jalan ke mall gitu ya, lihat Couch, Levi's atau juga Victoria's Secret kalau yang cewek-cewek, gitu. Pulang malam nonton TV Sony, nonton Netflix, Amazon, Disney gitu. Jadi banyak banget sebenarnya produk-produk yang kita gunakan. Nah, bayangkan misalnya kalau misalnya kan ini semua kita bayar ya, kita bayar Spotify, kita subscribe bahkan tiap bulan. Gitu. YouTube juga sekarang ada subscription bulanan. Gitu. Terus kita beli baju buat olahraga, sepatu, gadget, segala macam. Dan kan akan selalu kita gunakan setiap hari. Dan otomatis kita juga mungkin ke depannya akan beli lagi dan beli lagi. Nah, bayangkan seandainya bisa nggak ya kita jadi pemilik bisnisnya. Ketika kita jadi pemilik bisnisnya, ya semakin banyak orang yang beli, semakin untung kita kan. Nah, jadi ini konsepnya untuk kita berinvestasi saham. Jadi investasi saham itu sebenarnya investasi di bisnis gitu. Bagaimana caranya agar ketika bisnisnya naik, itu saham kita juga kita dapat keuntungan, baik itu dari dividen atau juga capital gain. Gitu. Jadi ini sebenarnya esensi dari berbisnis di saham yang bisa kita manfaatkan. Gitu. Bisa nggak kita juga ikut jadi investor di bisnisnya? Gitu ya. Dan juga sebenarnya apa sih yang bikin kita nyaman untuk berinvestasi di Wall Street? Apa yang bikin nyaman? Nah, jadi saya pun mulai investasi itu di tahun 2020 investasi saham. Sebenarnya di tahun 2019 saya sudah investasi saham, cuma waktu itu masih titip dana di salah satu financial planner lah yang kemudian kasusnya sempat booming itu kan di tahun 2019-2020 gitu. Nah, jadi saya juga termasuk salah satu orang yang menjadi korban lah kasarnya gitu ya. Nah, cuma saya juga belajar bahwa ternyata memang investasi saham itu saya yang harus tentuin sendiri, saya yang harus pegang kendali gitu. Karena nggak bisa saya nyalain orang lain, ya lo beliin saham, duit gue dibeliin saham yang gorengan atau apa. Itu kan jadinya kita melempar kesalahan ya, kita nggak mau bertanggung jawab ya. Jadinya oke, saya mulai belajar saham gitu. Dan waktu itu juga pandemi, jadi ada banyak saham yang didiskon lah kasarnya, yang murah gitu kan, jadi turun gitu. Dan saya bisa beli di bawah. Tapi sebenarnya seiring waktu saya melihat, wah Indonesia juga secara market ini agak labil ya, udah kayak ABG gitu. Nah ini investasi saya kemarin kan, jadi ada beberapa, saya buka di beberapa sekuritas, jadi ada yang lamsam, terus ada yang DCA. Gitu. Saya eksperimen dua-dua, semuanya saya coba. Yang lamsam, wah ini kok ada yang, ini sampai per Juli, Juli bulan lalu gitu ya. Ya itulah saya malah jadi super jantung gitu kan, kayak nggak sering dilihat karena ya wah ini IHSG naik turun gitu, labil lah gitu. Jadi portfolio saham masih ketahan gitu, banyak yang merah juga gitu ya, dan sekarang juga sudah jauh lebih mending, tapi ya tetap perkembangannya itu kayaknya masih tidak terlalu signifikan lah untuk market sini. Nah, jadi saya jadi bertanya, apakah selama ini portfolionya gimana ya? Padahal saya udah diversifikasi gitu. Mau yang capital size gede, mau yang ada yang cap size-nya kecil juga gitu, tapi bisa dibilang dia value investing gitu, cari yang growth-nya tinggi gitu ya. Sudah diversifikasi industri juga, gitu. Tapi kok kayaknya masih kurang. Oh, ternyata setelah dipikir-pikir, mungkin saya juga perlu diversifikasi geografis. Karena ternyata market Indo ya masih naik turun, masih labil gitu. Dan jadi kita perlu seimbangkan dengan ya udah cari market yang memang sudah mature. Nah, di sini kemudian dikenalin Bibo juga ke GoTrade gitu kan, ke invest di Wall Street yang tadinya saya kira wah ribet banget, harus deposit ribuan dolar gitu, daftarnya lama gitu. Kemudian ada GoTrade yang bisa membantu mempercepat semua itu dan juga murah. Mulai dari 150.000 rupiah udah bisa deposit. Jadi pasarnya sendiri sudah mature. Kapitalisasi pasar sangat besar. Tadi juga udah dikasih tahu sama Mas Dani. Gitu ya, kalau kita lihat ini yang S&P 500 gitu ya, perkembangannya cukup signifikan kalau dibandingkan dengan yang emerging markets gitu. Emerging markets yang masih kayak gini aja. Gitu. Dan juga pasar yang sudah mature ini di satu sisi juga regulasinya juga sudah super ketat gitu, dan juga marketnya juga super liquid gitu. Bahkan transaksi harian si saham Apple aja itu udah jauh lebih besar dibanding semua transaksi yang ada
di IDX gitu. Nah, dan juga mau nyari saham apa juga ada gitu kan, mau yang teknologi, mau yang kesehatan gitu, banyak banget dibandingkan dengan saham-saham yang ada di Indo cuma ada sekitar 600-700 gitu. Kalau di US ya sudah ribuan. Jadi banyak sekali pilihan buat kita, mau yang seperti apa ada gitu ya. Mau saham banyak pilihan sahamnya gitu. Atau mau pilih-pilih ETF juga banyak sekali ETF teknologi, health, consumer goods dan segala macam semua ada gitu. Tinggal kita pilih kira-kira yang mana yang cocok buat kita gitu. Nah, terus juga ini kalau dari sisi emosional gitu ya, oke, suka pakai produknya, kenapa kita nggak beli sahamnya sekalian? Ya, oke lah, suka produk Nike, koleksi, ya udah beli aja tuh Nike. Atau misalnya selama pandemi kita ternyata jadi pakai Zoom gitu ya, jadi pakai Zoom terus kayak kenapa nggak kita beli aja sahamnya sekalian, produknya kita pakai, atau Netflix gitu. Tiap hari sekarang drakor marah atau Netflix gitu. Nah bayangin kita udah heavy user Netflix, kenapa nggak kita beli sahamnya gitu. Jadi ini sebenarnya di satu sisi ada, saya bilang tadi, bisa karena fundamental atau teknikal, enggak juga, tapi karena emosional. Misalnya emosional seperti apa sih? Misalnya, saya, maaf ya teman-teman yang mungkin ada fans Liverpool, Chelsea, atau yang lain di sini. Jadi saya udah nonton bola MU ini dari SD ya, kira-kira dari umur 9 tahun, 10 tahun lah. 26 tahun gitu saya nonton klub ini gitu, dan kan kayak jadi terikat secara emosional juga. Oh ya udah, terus kemudian saya dapat akses ketika misalnya di GoTrade saya bisa beli saham klub favorit kesayangan saya gitu ya. Mungkin ya perlu dipertimbangkan lagi kalau memang mau invest lebih besar gitu ya. Apakah ini profitable atau enggak, perlu dihitung lagi fundamental dan technical. Tapi kalau misalnya secara emosional gitu, kalau ada keterikatan gitu, ya udahlah, apa-apa lah. Beli aja kayak $10 gitu ya. $10 buat kamu jadi bagian pemilik saham, misalnya saya Manchester United gitu. Jadi ada keterikatan emosional. Jadi bayangan misalnya naik turunnya itu juga berasa gitu ya. Ketika Ronaldo masuk, wah tiba-tiba sahamnya naik. Gitu. Jadi kita pun merasa connected, nggak cuma dari sisi performa klub, tapi juga secara finansial performanya gimana gitu. Jadi ada story yang membuat kita jadi lebih relate, sahamnya naik gara-gara ini gitu. Kita pun mengerti. Nah, terus juga kemudian soalnya tadi, kamu pecinta sepatu Nike gitu ya, koleksinya banyak banget, ya udah kenapa nggak beli sekalian sahamnya? Mungkin nggak harus beli kayak semua tabungan dimasukin, nggak juga gitu. Tapi ada kisah di mana gue mau beli saham Nike, dan jadinya kamu juga jadi lebih aware, ketika Nike ngeluarin sepatu ini harga sahamnya gimana, pergerakannya gimana gitu loh. Atau misalnya nggak sepatu, vaksin deh gitu ya, AstraZeneca gitu. Saya divaksin AstraZeneca kemarin, jadi kayak ada ikatan secara emosional. AstraZeneca, thank you for saving my life gitu ya during the pandemic. Gue beli saham lo gitu, ya harus beli misalnya 60. Nah enaknya juga di GoTrade, meskipun harga sahamnya $60 gitu ya, ya kurang lebih ini kayaknya setara 800-900 ribu, kita juga bisa beli dari $1 gitu kan. $1 kita dapat fraction. Jadi kita pun ya sebagai pemilik saham dari vaksin AstraZeneca ikut memiliki sahamnya juga, meskipun ya cuma fractional ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada story yang bisa kita angkat di sini. Itu misalnya teman-teman kayak setiap hari ngedit gitu kan, Photoshop segala macam program gitu ya, bisa coba ya cari tahu aja, saya pakai Adobe Photoshop, udah beli aja saham Adobe sekalian. Jadi setiap kalian menggunakan produknya, ya kalian ada ikatan secara emosional juga di situ. Meskipun harganya 622, $1 aja udah bisa beli fractional, dan nggak apa-apa. Kalau misalnya dianalisis lagi, ternyata ada peluang jangka panjangnya bagus nih. Sekarang dia pakai teknologi cloud, lebih banyak feature-feature dan subscription gitu yang bisa mendorong pemasukan gitu ya. Udah, kalau gitu ya sekalian beli banyak.
dalam setahun dia naik 30%. Bagus juga. Gitu. Misalnya, saya tiap hari Facebookan, Instagraman, ya udah sekalian beli aja saham Facebook. Dalam setahun dia naik 42%. Gitu ya. Dan Facebook ini kan bisa dibilang dia social media giants yang sampai kapan juga kayaknya masih bakal terus ada ya. Gitu loh. Nah, jadi ketika kita sudah terikat secara emosional dalam artian menggunakan produknya sehari-hari, ya kenapa enggak kita coba cek aja. Kalau Facebook malah saya berani beli lebih banyak. Gitu. Mungkin kalau misalnya ada tabungan, bukan tabungan, kalau misalnya ada dana investasi 10 juta, ya udah 10 juta buat Facebook, kenapa enggak? Karena dia juga performanya lumayan bagus dan secara fundamental dan visi di masa depannya cukup menjanjikan. Dan banyak sekali alasan-alasan buat kita yang untuk berinvestasi memilih saham yang mana sih yang cocok dengan kita gitu ya. Misalnya kita mau memilih saham-saham yang teknologi, gitu, memakai sistem cloud gitu kan. Sistem cloud, ada misalnya saham-saham seperti ini. DocuSign gitu, DocuSign yang bisa tanda tangan secara tanda tangan digital gitu ya. Ada juga Wix dan Shopify. Wix dan Shopify ini kan platform buat bikin website. Dimana mereka sekarang banyak banget UMKM yang mulai bikin website sendiri yang menggunakan Wix atau Shopify ini. Itu juga bisa kita pakai gitu. Karena kalau misalnya kita kayaknya ini di masa depan ini cukup menjanjikan gitu. Silakan dianalisis lagi sesuai dengan fundamental dan teknikal. Atau misalnya kita mau nyari yang tadi, yang visionary. Kita mau nyari orang-orang yang disrupting the industry. Ya udah, ada misalnya ya, ini udah di GoTrade ini sudah ada kategori-kategorinya. Mau saham Tesla, Apple, Netflix, Facebook, Twitter, segala macam ada. Atau misalnya, saya pengen something green gitu ya. Saya pengen yang low carbon footprint. Low carbon footprint, going green. Nah, going green misalnya kita ada Tesla gitu kan, mobil listrik. Ada Beyond Meat. Beyond Meat ini daging tapi vegan, gitu, daging buat vegan. Gitu. Jadi nggak animal based gitu kan. Jadi mengurangi emisi dari ternak juga. Dan juga misalnya Airbnb, karena Airbnb misalnya company-nya punya policy buat going green. Jadi semua rumah-rumahnya juga coba di-enforce gimana caranya biar jadi lebih green. Ya nggak apa-apa juga. Kalau misalnya, kayak Airbnb ini kayaknya prospeknya bagus. Silahkan dianalisis, kalau memang bagus, ya bisa gelontorin dana lebih banyak lah. Ya. Nah, enaknya juga ketika misalnya pakai GoTrade gitu ya, GoTrade ini bisa beli saham mulai dari $1 gitu, atau misalnya 1 lembar. Dan ini kayak justru sangat memudahkan. Di mana di Indo itu kita beli saham itu harus 100 lembar ya, 1 lot. Jadi bayangin misalnya harga sahamnya 10.000 ya harus 100 lembar gitu. Jadi udah mulainya aja udah banyak banget. Nah, tapi kalau sebaliknya di GoTrade top up-nya itu dari 150.000 untuk deposit, tapi beli sahamnya sendiri $1 udah bisa. Jadi anggap aja 150.000 kita $10 ya. $10 mau dibeliin 10 lembar saham satu-satu bisa. 10 saham itu ya dengan masing-masing $1 bisa juga. Nah, jadi itu semoga dengan yang tadi ya kita udah jadi nyaman gitu ya, kita jadi bisa memutuskan buat invest di market US juga yang pilihannya jauh lebih banyak, pasarnya sudah mature, gitu. Jadi kitanya juga bisa lega gitu mungkin. Sekian Bio. Kalau kita tahu kan sekarang masalah investor di Wall Street ini banyak banget. Ini juga sama juga terjadi di Indonesia lah. Yang pertama tidak dapat membuat stock universe ya. Apalagi di Wall Street kan saham itu sampai 7 ribuan ya. Kita tahu di Wall Street itu ada 2 market ya, ada Nasdaq sama NYSE. Yang kedua, ada yang merasa kurang bisa melakukan analisis fundamental. Waduh, baca laporan keuangan di market lokal aja saya gemeteran gitu ya, apalagi baca laporan keuangan yang pakai bahasa Inggris. Ya, ini makin lebih membuat mereka juga, aduh jangan-jangan Wall Street is not for me. So, padahal sih nggak seperti itu.
Yang ketiga mungkin nggak punya waktu ya untuk monitoring atau track performance saham satu persatu. Apalagi kan Wall Street ini marketnya malam ya. Ya mungkin kalau mau analisis malam gitu ya, marketnya buka. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita tradingnya pagi, analisisnya malam gitu ya. Padahal kalau di Amerika kita beli sahamnya malam, kemudian analisisnya pagi. Nah kalau pagi mungkin kita bentrok gitu ya sama kita kerja dan lain-lain. Kemudian tidak bisa menentukan momentum kapan beli, kapan jual. Nah ini juga beberapa kejadian gitu ya. Nggak tahu kapan waktu yang terbaik untuk membeli. Lalu yang kelima mungkin ya mereka udah belajar tentang analisis teknikal yang paling gampang, tapi tetap masih kurang bisa untuk mengeksekusinya. Dan yang keenam, banyak orang di sana yang mungkin tidak memiliki outlook yang clear ya tentang market Amerika, ekonomi Amerika, tentang US market dan juga tentang ekonomi di sana. Dan yang terakhir dananya terbatas ya, ini klasik lah ya, hanya bisa sisihkan fractional dari income mereka. Nah, oleh karena ini kita harus cari tahu gimana sih cara kita memilih saham. Nah sebenarnya kan kita tahu ya, cara paling gampang ya dari melakukan filtering ya atau screening dari filtering dari saham-saham yang di US. Yang paling gampang itu adalah kita bisa menggunakan konstituen atau komponen dari indeks-indeks utama. Ya. Kalau yang pertama kita bisa lihat mungkin dari indeks DJIA atau Dow Jones Industrial Average. Ini kan isi cuma 30 saham. Ya, 30 saham perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Lalu yang kedua, wah kesedikitan Bibo kalau cuma 30, bisa nggak diperlebar gitu ya universe-nya? Boleh. Kalian naikin aja menjadi Nasdaq 100 ya tambahannya. Itu adalah 100 perusahaan non-finansial terbesar yang listing di Nasdaq. Jadi sekarang kalian udah punya 100 ditambah 30, 130 lah universe. Dan yang ketiga, kita bisa tambahkan lagi dari S&P 500. Loh, kenapa ditambahkan S&P 500? Kita tahu ya, bahwa Nasdaq 100 itu hanya mengcover mostly perusahaan-perusahaan yang tidak financial services. Padahal kita tahu bahwa sebagian besar dunia ini isinya adalah perusahaan-perusahaan terkait finansial. Berkshire Hathaway, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, dan lain-lain. Banyak banking-banking bagus di US market, insurance, kemudian juga private equity yang memang itu tidak bisa dimasukkan dalam komponen Nasdaq. Ya, nah makanya kita masukkan S&P 500 biar industrinya juga lebih diverse. Jadi kita kira-kira punya ada 500 plus 100 plus 30. Cukup lah. Ya. Karena kan kenapa? Karena kan ketika kita memilih saham, kita kan nggak beli semuanya gitu. Atau kita nggak berusaha untuk mempopulate porto kita dengan saham-saham sebanyak itu. Kalaupun kita misalnya mau membeli indeksnya, itu kan juga ada. Kalau kita mau membeli indeksnya, kita ada namanya DIA ya. Kalau Dow Jones, kalau Nasdaq 100 mungkin namanya QQQ. Kalau S&P 500 bisa beli namanya SPY berupa ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, lalu kalau kita sudah screen pertama atau filter pertama berdasarkan konstituen, kita filter yang kedua berdasarkan threshold harga. Ya, misalnya kita pilih, ada nggak sih saham-saham yang harganya di atas 100 dari $100 dari konstituen 3 hal ini. Yang kedua kita lihat ada nggak sih saham-saham yang below 50 dari perusahaan ini, dari list ini. Atau ada yang di bawah 10. Nah, tapi kalau untuk di bawah 10 sih kayaknya udah mulai jarang ya. Penny stock ini udah mulai jarang gitu. Kecuali saham-saham gorengan. Nah, kita lihat dari Nasdaq 100 ada berapa sih yang below $50 per sell? Ada beberapa. Ada WBA ya, Walgreen Booth Alliance, itu tokonya ada di kota Casablanca ya, di Sogo ya, di bawah depan ya. Lalu ada Kraft Heinz ya, ini perusahaan saus tomat gitu ya. Lalu ada Sirius Holding, ini di bawah $10, cuma satu aja ya. Harganya $6. Kalau perusahaan yang antara $51 sampai $100 ini agak banyak ya. Kita lihat nama-nama juga nama-nama perusahaan bagus gitu loh. Nama-nama perusahaan gede semua. Ada Intel ya, komputer kita pakai Intel lah pasti.
ada Cisco ya, network company. Kemudian ada JDID, JDCom, ada eBay, ya, ada Micron, ya. Kemudian ada Pinduoduo, ini perusahaan grosiran ya. Ada Dollar Tree ya. Ada Monster Beverage ya, minuman Monster Energy. Itu ada semua. Jadi ini antara 500 sampai $100. Jadi kita udah punya konstituen sebanyak ini. Kalau kita cek konstituennya Dow Jones, memang yang below $100 ini dikit ya. Cuma ada 7 perusahaan, tapi perusahaannya juga perusahaan-perusahaan gede ya. Ada Merck, ada Dow, ada Verizon, ada Intel, ada Coca-Cola, ada Walgreens. Nah, dan yang di atas 100 sampai 200 itu ada 13. Yang paling favorit adalah Apple ya, dan tadi juga ada Walmart yang disebut oleh Victor. Jadi kita sebenarnya bisa dari ngelihat budget ini aja kita tahu, oh aku sih kayaknya sasarannya ini. Dan akan menarik kalau misalnya perusahaan itu muncul di 3 indeksnya. Misalnya kayak contoh, Intel muncul di Dow Jones, Intel muncul di Nasdaq, Intel juga muncul di S&P. Nah, itu bisa jadi patokan. Saya selalu kalau misalkan beli saham gitu ya, saya akan mencari saham yang muncul banyak di indeks-indeks utama. Intel ya, kemudian Walgreens, Cisco itu muncul di semua konstituen. Makanya saya berusaha untuk mencari saham-saham yang memang muncul di konstituen tadi. Kalau konstituen S&P 500 ini banyak banget yang di bawah $50 ya. Sebut aja ya yang kita kenal ya. Hewlett Packard, kemudian ada Western Union yang buat kirim duit ya, ada Xerox, ada Halliburton ya. Kemudian ada airline tuh kebanyakan di bawah $50 ya. Gap Company ya yang bikin baju Gap seperti itu. Lalu ada lagi Kroger ya, ini sahamnya siapa namanya, Warren Buffett. Kemudian ada Bank of America juga sahamnya Warren Buffett. Kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan bagus yang harga sahamnya di bawah $50. Kenapa sih beli yang cari yang di bawah $50 atau di bawah $100? Supaya kalau kalian cicil dengan menggunakan metode fraksional, at least kalian bisa mendapatkan saham ini sampai utuh 1 lembar. Ya. Karena jangan sampai nanti sahamnya cuma 0,0000 something, kemudian dia bagi dividen, ya. Lalu jatah kalian ternyata setelah dibagi fraksional di bawah 1 sen kalian nggak dapat. Kan sayang. Ya, jadi mendingan kita cari saham-saham yang memang secara financially kita itu bisa kita akumulasi sampai 1 lembar sahamnya. Nah, tadi juga udah dibahas sama oleh Victor gitu ya, ada metode dollar cost average, ada metode lump sum ya. Nah, karena saham-saham di Wall Street ini kecenderungannya adalah juga naik turun, menurut saya teknik dollar cost average itu relatif lebih enak gitu ya. Apalagi dengan mekanisme sekarang sudah bisa fraksional ya, bisa fraksional, kita beli saham bisa 0,5 lembar, bisa 0,25 lembar, bisa $1, $10, jadi fraksional. Nah, tetapi ya kalau saya sih personally mengencourage teman-teman untuk kalau beli saham itu jangan berdasarkan value. Ya, jangan berdasarkan value, jangan mati $1, $2, jangan gitu ya. Karena kenapa? Nanti akan ada kondisi di mana sahamnya itu tidak penuh ya. Jadi 1,0000345 gitu ya. Nah, kenapa saya nggak merekomendasikan seperti itu? Di Amerika itu ada metode yang namanya akad ya, untuk kita mentransfer saham. Kayak di Indonesia lah kita ya. Misalnya kita punya saham pertama di MNC Sekuritas, kemudian kita punya juga akun di sekuritas kedua, misalkan di Samuel Sekuritas. Nah, sekali waktu kita mau misalnya menutup akun ini tanpa harus menjual sahamnya, itu bisa transfer ke sekuritas yang lain. Nah, kalau kita misalnya let's say sahamnya itu ngebentuk ada 1,00 something, itu nggak bisa ditransfer. Ya, jadi kalian harus bentuknya adalah full. Ya, 3 saham, 4 saham, 5 saham, 6 saham, 7 saham, kayak gitu. Kalau misalkan 1,00 atau 3,00 gitu,
nanti kalian akan diminta untuk menjual dulu yang 0,0-nya something. Baru sisanya bisa ditransfer. Ya. Jadi daripada kalian membeli saham secara dolar gitu ya, kemudian dapatnya fraksional yang tidak bisa digenapkan lah sampai ke satuan terdekat. Ada baiknya kalian beli misalkan 0,2, 0,25 kali, kalian dapatnya 1 di bulan kelima. Itu mendingan begitu menurut saya sih. Ya. Nah, kalau trading memang untuk di market US ini kalau modal kalian di bawah $25.000, kalian akan dibatasi hanya bisa 3 kali intraday trading dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi kalian tidak bisa membeli dan menjual di hari yang sama selama 3 kali dalam 1 minggu. Tetapi kalau budget kalian sudah $25.000 baru kalian bisa. Ya. Jadi ada baiknya kalau misalkan di US market memang tidak direkomendasikan untuk scalping, tidak direkomendasikan untuk intraday kalau budgetnya di bawah $25.000. Sama ya, di GoTrade juga sama $25.000 gitu loh. Ya. Nah, makanya paling gampang kalau mau trading di GoTrade di US market itu mungkin pakai trend following, pakai swing trading, atau pakai naked trading ya, dalam arti beli sekarang jualnya mungkin besok gitu. Itu masih dibolehin secara aturan tanpa ada restriction 3 kali seminggu gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai misalkan trend trading dengan MA crossing gitu ya. MA 20 cross, MA 20 down gitu, kita jual, kita beli. Nah, misalkan gini sekarang. Kita lihat, kita punya saham namanya Intel gitu ya. Intel masuk kategori kita. Misalnya, Intel ini masuk ke dalam 3 kriteria kita, masuk di komponennya Dow, masuk di komponennya Nasdaq, masuk di komponennya S&P 500, sehingga dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan transaksi yang liquid. Harga sahamnya pun misalnya antara 50 sampai $100 per share, sehingga bisa masuk dalam budget kita. Gitu ya. Nah, dan ketika kita lihat, misalnya kita pakai patokan lah, misalkan sahamnya kondisi trennya kayak gimana. Nah, ini akan kita lihat chartnya gitu ya. Nah, kalau mau chartingnya gimana? Bisa pakai trading view, bisa pakai investing.com, bisa pakai chartetrasaham.com untuk melakukan analisis teknikalnya. Misalnya, apakah kalian mau pakai trend line, mau pakai support resist, mau pakai channel line, itu secara klasik itu bisa gitu loh ya. Untuk memastikan saham ini cocok untuk kalian tradingkan atau untuk kalian investasikan. Lalu kalian juga bisa menggunakan analisis teknikal modern yang mau pakai moving average kayak mau pakai stokastik kayak mau pakai MACD kayak itu boleh aja. Ya. Tapi yang pasti memang kita harus punya charting tools ya. Di GoTrade nggak ada charting toolsnya, jadi kalian harus mencari dari provider di luar yang menyediakan secara gratis ya. Bisa dari TradingView, bisa cari dari chart.tetrasaham.com, seperti itu. Lalu yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memperhatikan juga fundamental dan brief info emitennya. Market cap-nya berapa, konsensus analisnya gimana. Saya biasanya kalau beli saham tuh cuma saya lihat konsensusnya kayak gini aja gitu. Misalkan saya lihat konsensus analisnya gimana sih saham ini gitu ya. Apakah saham ini menarik atau enggak gitu ya. Biasa saya cuma lihat dari konsensus analis. Analisnya misalkan bilang, sahamnya ini di hold aja gitu ya. Saham ini misalnya di buy gitu. Itu akan menarik sekali. Dan yang berbeda dengan kondisi di Indonesia tuh tidak ada tools kayak begini. Jadi nggak ada yang merating saham, tidak ada yang melakukan review terhadap saham secara organisasi gitu ya. Artinya dilepas gitu aja gitu kan. Kadang-kadang sekuritas ngasih analis macam-macam gitu kan. Kalau di US market gitu, analis dari beberapa perusahaan aset manajemen atau dari equity research gitu ya, itu membuat konsensus untuk menilai saham tersebut. Sebagai contoh, saham Intel saat ini konsensusnya para analis adalah hold dengan target di 61,54. Nah, kalau misalkan sekarang harga sahamnya 50 gitu ya,
Artinya apa? Artinya kita masih punya potensi upside $11 sebagai profit. Jadi enak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan ya, banyak orang bilang trading atau investasi di US market itu susah, padahal enggak. Susahnya karena kalian mungkin nggak ngerti bahasa Inggris aja sih gitu. Tapi in term of ketersediaan informasi, in term of transparansi, in term of aturan, in term of semualah itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik ketimbang Indonesia, ya. Karena kan bursa mereka juga sudah jauh lebih dulu gitu ya. Nah, kalian juga bisa lihat jadwal dividen kayak contoh nih, misalkan saya pemegang saham Intel, saya akan mendapatkan dividen nanti setelah tanggal 4 bulan November. Jadi artinya kalau saya sekarang punya 100 lembar gitu ya, saya akan mendapatkan $35 dividennya gitu. Jadi very very jelas gitu loh. Kita yang menarik di US market itu adalah setiap 3 bulan sekali kita dapat dividen. Ya. Makanya saya untuk tadi ya perencanaan keuangan kayak John tadi kan ya, perencanaan pensiun dan saya berusaha untuk menggunakan US market sebagai aset utama saya karena dividen yang diberikan itu relatively rutin dan stabil. Ya. Per 3 bulan saya dapat, per 3 bulan saya dapat, per 3 bulan saya dapat. Nah, itu yang menarik ya. Lalu kita juga bisa ngelihat gitu ya. Nah, ini yang saya suka gitu ya. Yang saya suka kalau di US market kadang kita membeli saham itu memang harga mencerminkan fundamental perusahaan. Jadi kalau kalian mau investasi, kalau kalian mau berpikir untuk mempersiapkan sesuatu yang menarik gitu ya. Ya, itu kita bisa melihatnya secara jelas. Contoh ya, kalau misalnya sekarang banyak hal-hal seperti ini ya, ada versus industrinya hijau kayak begini gitu ya. Itu artinya apa? Performansi perusahaan ini itu overperform dibandingkan dengan industrinya. Ya. Jadi yang pertama saya selalu ngelihat dibandingkan dengan industrinya gimana? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Ya. Lalu yang kedua, saya ngelihat kondisi saat ini dengan average mereka selama beberapa tahun belakangan itu kayak gimana? Kayak contoh ya, misalnya price to tangible book-nya gitu ya. Itu saat ini Intel lagi kondisinya under value. Karena average-nya biasa di 5,3, sekarang di 4,3. Itu kan kelihatan gitu ya. Seperti itu. Kemudian PE-nya ya, price to earning ratio-nya itu juga tahun ini ya dibandingkan dengan average 5 tahun terakhir ini lebih rendah. Jadi saham ini berkecenderungan under value saat ini. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa ngambil keputusan itu bisa clear dengan melihat dari performa sebelumnya ya, atau dengan membandingkannya dengan industrinya. Lalu juga akan terlihat juga trennya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, price kalau misalkan terkait dengan PI kayak gitu kan, kalau lebih turun lebih bagus ya, dianggap under value. Tapi kalau misalnya let's say terkait dengan nilai book value-nya, kemudian cash flow per share-nya, revenue per share itu cenderungannya harus naik tinggi. Jadi ini gampang gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah saham itu ya, rasionalitas kita lebih terjaga. Ya, kalau kita pakai US market. Nah, kayak di Indonesia lah. To be honest, Indonesia sih kadang-kadang kita untuk mendapatkan informasi kayak gini aja nggak di-provide gitu loh, ya. Nggak di-provide sehingga kita nggak bisa membandingkan. Misalnya kayak contoh, kenapa Unilever turun terus? Nah, mungkin kalau kita bisa dapat performa kayak begini, kalian tahu bahwa Unilever itu sudah tidak baik-baik saja gitu secara fundamental. Gitu ya. Nah, ini contoh ya. Kalian bisa key financial ratio. Lalu yang berikutnya adalah kita bisa melihat juga target dan view analis-analis seperti apa. Ya. Nah, yang menarik adalah perusahaan-perusahaan besar kayak tadi ya, yang konstituennya utama seperti itu
itu di-cover oleh begitu banyak analis ya. Contoh nih, kayak Intel ya. Intel menurut Refinitiv Ratings itu dia di-cover oleh lebih dari 45 analis ya. Lebih dari 45 analis. Nah, analis-analis ini lalu bilang gitu loh ya. Ada yang merating buy, ada yang merating hold, dan ada yang merating sell. Nah, artinya apa? Dari harga sekarang ya, dia lalu membuat target, price target range ya. Orang yang bilang sell targetnya ke 40. Artinya apa? Dari harga sekarang dia bisa ngedrop sampai 26%. Tapi kalau orang yang mentarget buy gitu dengan tadi itu targetnya sampai 85. Artinya apa? Kita bisa tahu bahwa di harga sekarang potensi dropnya itu 26% ya. Potensi up-nya bisa sampai 56%. Ya, dengan median di 10%. Jadi artinya apa? Kalau dalam kondisi kayak ini kita bisa tahu bahwa saham ini akan punya potensi turun 26%, potensi naik 56%. Tetapi dengan rata-rata dari seluruh analis-analis ini mentargetkan sahamnya di 62%. Artinya apa? $62. Di harga sekarang saham itu punya potensi kenaikan sampai 14,5%. Cukuplah gitu loh. Ya, cukuplah buat kita lah gitu kan. 14,5% dibandingkan kita taruh deposito, dibandingkan dengan kita taruh di di obligasi yang hanya memberikan 5%, ini cukuplah 14%. Ya. Nah, lalu di sini juga kelihatan nih ya, perubahan tone dari para analis gitu ya. Awalnya ada 28, 22, 83 ya, yang bilang 2 bilang buy, 8 bilang outperform, 22 bilang hold, 8 bilang underperform, 3 bilang sell. Dan akan kelihatan terus ya, dia akan berubah terus gitu loh. 6 bulan lalu yang buy dari 2 nambah 1. Yang bilang outperform nambah 4. Ya, analis yang sama. Yang bilang 22 berkurang 8. Yang bilang underperform tetap 0. Yang bilang sell jadi malah turun 1. Jadi kita bisa bahwa ada perubahan tone ya, perubahan tone dari para analis ke arah yang lebih baik. Cuma saat ini belum ada lagi yang mereiterate. Jadi konsensusnya adalah saham ini bisa kita hold dengan target 62. Jadi segampang itu. Ya. Ambil keputusan gampang kalau di US market ya. Dan kita tahu bahwa ketika bilang sahamnya hold, artinya sahamnya inline dengan proyeksi analis. Outperform, punya potensi lebih baik dari market. Underperform, lebih rendah kinerja dari market. Buy, punya peluang peningkatan harga. Sell, punya peluang penurunan harga. Nah, kemudian berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita nggak pernah dikasih data-data tentang projection ya, projection atau forecast-nya analis gitu ya. Nah, kalau di US market itu outlook-nya itu selalu dibuat oleh para analis ya. Misalnya contoh, earning per share yang biru ini aktual, yang abu-abu itu projection-nya. Kita tahu nih, quarter 3 projection-nya sekian, sekian, sekian sampai setahun ke depan biasanya. Nah, nanti ketika laporan keuangannya muncul gitu ya, muncul yang warna birunya ini. Nah, selisih antara warna biru dengan warna abu-abunya ini disebut surprise factor biasanya. Ya. Nah, ketika dan mostly saham ini selalu punya surprise factor ya yang positif ya. Nah, lalu kita bisa ngelihat gitu kondisinya, ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini, terus seperti itu. Ya, net income-nya juga, gross margin-nya juga, book value-nya juga, kemudian return on asset-nya juga, dan ini menarik sekali. Dan ini tidak pernah ada di bursa Indonesia saat ini. Jadi kita hanya disampaikan kalau di bursa Indonesia ini kan, wah, perusahaan ini turun performanya dibanding dengan tahun lalu. Ya. Kalau di Amerika enggak.
semua berdasarkan dari rate forecast analis. Ya. Jadi perusahaan itu misalkan revenue-nya turun, kalau analisnya sudah bilang memang di forecast turun, ya itu sudah wajar. Tapi yang terpenting adalah adanya surprise faktor ini, selisih antara forecast dengan aktualnya. Ya, nanti juga akan disebut di sini selain surprise factor disebut juga sebagai meet analyst, exceeding analyst target atau below analyst target. Nah itu yang menunjukkan market yang mature, yang dewasa. Nggak kayak di kita gitu loh. Dibandingkannya angka sama angka lalu dibilang oh ini jelek. Ya. Karena kan emang orang kita bilangnya cuma jelek apa nggak jelek gitu kan. Seperti itu. Kalau di Amerika enggak, dia memang harus dia analisa dulu, project dulu. Kalau memang di bawah ekspektasi dia akan kelihatan, gitu ya. Nah, biasanya pakai apa sih gitu? Kalau tools untuk support analisis teman-teman bisa pakai misalnya let's say investing.com gitu ya. Kemudian market screener, ada Stockfix juga di situ. Atau bisa pakai Tetra Saham. Karena kan Tetra Saham yang model baru kan sudah ada analisis untuk IDX sama untuk Wall Street gitu ya. Nah, apa sih yang bisa diperhatikan kan juga ada dashboard, ada sinyal, ada screener, ada data informasi gitu ya yang bisa dipakai untuk analisis gitu ya. Nah, dashboard saham bisa dilihat nanti misalnya trennya gimana, stokastiknya gimana, support dan resistennya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan kelihatan banget. Nah, kalau saya sampaikan sekarang, ketika kita berinvestasi di Wall Street atau di market manapun, mulailah memahami saham itu dari konstituen-konstituen indeks utama. Karena apa? Karena jaminan likuiditas sama jaminan stabilitas ya. Kemudian informasi yang tersedia di market US itu lebih valid dan lebih transparan. Pergerakan marketnya lebih karena faktor fundamental, bukan karena faktor goreng-menggoreng ya. Latih diri kita untuk mencari momentum terbaik beli dan jual sahamnya dari saham-saham yang ada di konstituen tadi. Dan kita harus konsisten untuk menggunakan tools-tools yang ada sehingga kita bisa terlatih untuk bertransaksi dengan baik untuk trading maupun untuk investasi. Nah, kalau mau buka GoTrade nanti bisa baca di di aplikasi-aplikasi Instagram kita gitu ya. Pakai 470982. Saya pun sebenarnya tidak hanya menggunakan GoTrade ya untuk analisis ya, untuk transaksi di US ya. Saya pakai Interactive Broker, saya juga pakai TD Ameritrade. Memang semua dari 3 sekuritas yang dari US market ini tidak diregulasi atau tidak terdaftar di OJK karena memang OJK tidak meregulasi untuk transaksi perusahaan-perusahaan di Wall Street. Tidak terdaftar bukan berarti tidak aman. Ya. Tidak terdaftar belum berarti tidak aman. Tidak terdaftar kan hanya masalah faktor legalitas ya. Dan tidak legal menurut Indonesia bisa juga legal menurut US market. Menurut saya sih yang terpenting adalah kita harus melihat apakah saham tersebut atau perusahaan tersebut diregulasi dengan baik oleh otoritas di Wall Street-nya. Kalau misalkan tidak diregulasi oleh otoritas di sini, dianggap tidak legal, itu bukan berarti bahwa aplikasi tersebut atau misalnya let's say perusahaan tersebut adalah perusahaan yang terlarang atau misalnya berpotensi untuk menipu, tidak. Ya, saya udah pakai Interactive Broker udah cukup lama, pakai dan juga sering melakukan withdrawal, melakukan transfer seperti itu, and it's safe gitu ya. Jadi berbeda ya antara investasi bodong ya dengan investasi yang tidak diregulasi dan tidak dilegalisasi oleh pemerintah Indonesia. Itu aja sih menurut saya. Karena kan juga beberapa reksadana di Indonesia itu juga menawarkan instrumen untuk reksadana berbasis saham perusahaan-perusahaan di Wall Street. Saya punya ada investasi syariah
Global Equity, ada Batavia apa seperti itu underlying-nya adalah perusahaan di Wall Street gitu ya. Nah, kita sekarang beli langsung pakai GoTrade kayak pakai Interactive Broker kayak atau pakai TD Ameritrade. Sekarang sih yang udah bisa itu ada 4 sekuritas ya plus GoTrade ya. Yang pertama TD Ameritrade bisa, Interactive Broker bisa, GoTrade sama Testi apa gitu, saya lupa nama Testi itu bisa. Kalau yang lain masih nggak bisa. Tiger Broker juga bisa. Cuman masalahnya gini, kalau perusahaan-perusahaan tersebut ya menawarkan produk-produk kayak forex, kayak kripto, biasanya kalau nggak ada izin Bapepti itu akan diblokir ya. Nah, kalau teman-teman misalkan menemukan kondisi di mana itu diblokir gitu ya, itu bisa pakai proxy lah ya, pakai proxy atau menggunakan internet yang memang tidak banyak memblokir hal-hal seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih.